Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi Matematika SMK kelas 12 mengenai integral bagian 2. Baik, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, menyelesaikan integral tak tentu fungsi aljabar dengan metode substitusi. Bentuk integral yang akan diselesaikan terkadang bukan merupakan bentuk integral yang sesuai dengan bentuk rumus dasar integral, sehingga dibutuhkan metode tertentu untuk menyederhanakan ke bentuk rumus dasar integral, yaitu metode substitusi atau memisahkan integralnya. Nah, jika U itu adalah dx dan turunan U atau du itu sama dengan U aksen, itu sama dengan ini diturunkan d aksen x dx, dengan gx itu adalah fungsi yang dapat diturunkan, dan f yaitu f kapital adalah anti turunan dari f kecil, ya. Maka metode substitusi dirumuskan sebagai berikut. Integral f kecil, f kecil gx kali turunan gx dx itu sama dengan, jadi ini dimisalkan jadi u dengan dx nya, dan g aksen x dx ini g aksen x dx itu adalah du, maka bentuk ini menjadi integral fu du. Nah, dari di sini dikatakan f ini, f kapital itu adalah anti turunan dari f kecil, maka integral ini ya f kapital ditambah suatu konstanta. Nah, tadi u ini itu adalah gx, maka f gx tambah c. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh soal berikut. Selesaikan integral berikut dengan menggunakan metode substitusi. A. Integral 3x tambah 2 berpangkat 5 dx. B. Integral 2x kali akar pangkat 4 dari 1 kurang x kuadrat dx. C. Integral 10 per 4x kurang 7 dx. D. Integral x tambah 2 bahagi x tambah 1 dx. Kita lihat penyelesaian untuk yang bagian A. Itu adalah integral 3x tambah 2 berpangkat 5 dx. Nah, di sini kalau kita jabarkan ini berpangkat 5 ini ya cukup panjang, ya sangat panjang sekali, sehingga di sini kita butuh pemisalan. Kita misalkan yang dalam kurung ini itu adalah u, ya, jadi 3x tambah 2 itu adalah u, sehingga ketika diturunkan, ini diturunkan jadi u, ini diturunkan turunan 3x yaitu 3 turunan 2 0, ya, du-nya sama dengan 3 dx, ya, sehingga dx itu sendiri adalah sepertiga du, ya. Nah, jadi setelah kita misalkan ini, kita ganti untuk 3x tambah 2 nya, jadi 3x tambah 2 nya kita ganti u, dx nya kita ganti dengan sepertiga du, ya. Ya, integral ini menghasilkan integral u pangkat 5 kali sepertiga du. Nah, sepertiga ini kan konstanta, kemudian kedua sama dengan sepertiga integral u pangkat 5 du. Nah, integral u pangkat 5 berarti, ya, integral u pangkat 5 itu 5 tambah 1 u pangkat 5 tambah 1. Jadi 1/6 kali sepertiga ya 1/18 u pangkat 6 tambah c. Kita ganti u nya, kembalikan ke 3x tambah 2. Kita dapat 1/18 kali 3x tambah 2 pangkat 6
tambah C. Nah, khusus bentuk ini yang khusus untuk integral AX tambah B dx, ini untuk AX tambah B berpangkat N, ini ada cara cepatnya. Itu yang A ini dulu, A kali N tambah 1, N tambah 1 dalam kurung AX tambah B berpangkat N tambah 1 ditambah C, ya. Nah, kita coba ini menggunakan rumus itu, berarti A nya itu adalah 3, berarti sepertiga dalam kurung pangkat itu adalah 5 tambah 1 kali 3x tambah 2 berpangkat 5 tambah 1. Ini 3 kali 5 tambah 1 6, 3 kali 6 itu 18, berarti 1/18 3x tambah 2 pangkat 6 ditambah C tambah C, ya. Jadi 1/18 3x tambah 2 pangkat 6 tambah C, sama ya. Selanjutnya kita lihat yang bagian B, integral 2x kali akar pangkat 4 dari 1 kurang x kuadrat dx. Jadi kita misalkan u nya yang di dalam akar ini, ya. Ini kalau kita turunkan 1 kurang x kuadrat itu menghasilkan negatif 2x, sini 2x, bisa ya. Sehingga u nya itu adalah 1 kurang x kuadrat, sehingga du nya itu adalah negatif 2x dx. Di dx itu adalah negatif 1/2x du. Nah, kita ganti nih, yang 1 kurang x kuadratnya itu adalah u, sedangkan dx nya kita ganti negatif 1/2x du, ya. Integral 2x ini 1 kurang x kuadrat pangkat 1/4, jadi akar pangkat 4 itu sama saja pangkat 1/4, ya. Ini integral ini 2x, ya, tetap kali yang ininya jadi u pangkat 1/4 kali negatif 1/2x du. Jadi ini dengan ini 2x bagi 2x 1 kali negatif 1 yang negatif 1, sehingga hasilnya negatif dari integral u pangkat 1/4 du. Nah, ini kita integralkan, berarti menghasilkan negatif 4/5 u pangkat 5/4, ya. Ini sama saya 1/1/4 tambah 1. 1/4 tambah 1 ya 5/4, ya. Jadi dibalik menjadi 4/5. Kita kembalikan u nya. U nya berarti negatif 4/5, u nya ganti 1 kurang x kuadrat, 1 kurang x kuadrat pangkat 5/4 tambah c, yang bagian B. Kita lihat yang bagian C, integral 10/4x kurang 7 dx. Kita misalkan u nya itu adalah 4x kurang 7 nih, karena ketika diturunkan itu menghasilkan konstanta dan pembilangnya konstanta, berarti aman, ya. Selanjutnya du per dx nya itu adalah 4dx, jadi dx nya itu adalah 1/4 du. Nah, kita kembalikan ke sini, nanti integral 10/4x kurang 7 dx adalah integral 10/u, di u nya yang 4x kurang 7, 4x kurang 7 ganti u, kali dx nya itu adalah 1/4 du, di 1/4 du, ya, sama dengan 10 bagi 4 itu disederhanakan jadi 5/2 integral 1/u du. Nah, ini ingat, ini kalau kita buatkan ke pangkatnya berarti menjadi integral u pangkat negatif 1 du, ya. Nah, ini sama saja ln, ya, juga natural, jadi 5/2 kali ln
U tambah C. Ya ganti U nya, kembalikan 4x kurang 7. Berarti 5/2 ln 4x kurang 7 tambah C. Ya. Selanjutnya kita lihat yang bagian D. Integral x tambah 2 bahagi x tambah 1 dx. Nah ini kalau kita misalkan x tambah 1 itu menghasilkan satu konstanta, sedangkan pembilangnya itu ada memuat x, jadi tidak boleh dimisalkan ya, sehingga ini kita bisa bagi, jadi x tambah 2 bahagi x tambah 1 ya, naik 1 berarti x tambah 1 kurang berarti x kurang x ke 0, 2 kurang 1 1, sisa 1, sehingga dapat 1 tambah 1 per x tambah 1 dx. Nah ini kita integral ke masing-masing. Ini integralnya menghasilkan x, ini adalah ln ya, logaritma natural, hingga x tambah ln x tambah 1 tambah c. Tuh. Selanjutnya kita masuk materi integral tentu. Jika fx kontinu pada interval tertutup x lebih besar sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, dan fx f kapital adalah antiturunan dari fx f kecilnya pada interval x lebih besar sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, maka diperoleh integral fx dx untuk a sampai b, batas bawahnya a, atasnya b ya, maka sama dengan fx yang hasil integralnya ini batas bawah a, batas atas b, sehingga ini disubstitusi x nya dengan b, itu juga dikurangi substitusi x dengan b, dapat dengan a ya, dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, integral fx dx untuk x nya a sampai b ya, sama dengan negatif integral fx dx untuk x sama dengan b sampai a. Tuh, jadi ketika batasnya ditukar maka bisa dikalikan negatif. Selanjutnya yang kedua, integral fx dx untuk x sama dengan a sampai c itu sama dengan integral fx dx untuk x sama dengan a sampai b ditambah integral fx dx untuk x batas b sampai c. Nah perhatikan di sini a sampai c, jadi ini bisa dipecah ya batasnya, yaitu A sampai B, B sampai C. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil integral tentu berikut. Yang bagian A, integral x kuadrat kurang 2x tambah 3 dx untuk x sama dengan 0 sampai 2. B, integral 4x berpangkat 2/3 dx untuk x sama dengan 1 sampai 8. Kita lihat penyelesaiannya. Yang bagian A, integral x kuadrat kurang 2x tambah 3 dx untuk x sama dengan 0 sampai 2. Karena pangkatnya 2, berarti kan seper 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Itu juga nih 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Ini 3 konstanta dengan tambahkan x di belakangnya. Jadi hasilnya sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 3x batas 0 sampai 2. Nah sekarang kita substitusi x nya dengan 2 dikurang substitusi x nya dengan 0 ya, 3 sepertiga kali 2 pangkat 3, jadi x nya diganti dengan 2 kurang 2 kuadrat tambah 3 kali 2 dikurang substitusi x nya dengan 0 lagi, sepertiga 0 pangkat 3 kurang 0 kuadrat tambah 3 kali 0 dan menghasilkan 2 pangkat 3 itu adalah 8, jadi 8 per 3 kurang 2 pangkat 2 nya itu adalah 4 dan 3 ke 2 itu adalah 6, jadi 8 per 3 kurang 4 tambah 6 dikurang 0, ini hasilnya 0.
sama dengan samakan penyebut 3 berarti ini menjadi 12, ini menjadi 18. 8 kurang 12 adalah negatif 4. Negatif 4 tambah 18 masih 14, dan 14/3. Selanjutnya kita lihat yang bagian B. Integral 4x pangkat 2/3 batas 1 sampai 8. Sehingga ini 4 per angkatnya sudah 2/3, jadi 2/3 tambah 1, x pangkat 2/3 tambah 1. 2/3 tambah 1 itu berarti kan 3/3, jadi 2 tambah 3 5, jadi 5/3 dibalik berarti 3 kali 4/5, jadi 12/5, x pangkat 5/3. Untuk x nya 1/8. Jadi kita substitusi dulu x nya dengan 8, berarti 8 pangkat 5/3. Ya, 8 pangkat 5/3 itu berapa? 8 pangkat 1/3 itu adalah 2, ya, akar pangkat 3 adalah 8 adalah 2 pangkat 5 32. 1 pangkat 5/3 itu adalah 1. Ya, hasilnya 12/5 kali 32 kurang 1, 32 kurang 1 31, 31 kali 12 yaitu adalah 372/5. Selanjutnya contoh berikutnya, tentukan nilai P dari integral bentuk berikut. Integral 10 dx untuk x sama dengan 2 sampai P sama dengan 100. B. Integral 4x kurang 1 dx untuk x sama dengan P sampai 3 sama dengan 9. Kita akan mencari nilai P nya. Kita lihat penyelesaian yang bagian A. Integral 10 dx untuk x sama dengan 2 sampai x sama dengan P itu hasilnya 100. Ini diintegralkan 10 dx nya itu berarti menjadi 10x. 10x batasnya 2 sampai P sama 100. Kita substitusi x nya dengan P dikurang substitusi x 2, sehingga 10p kurang 10 kali 2 20 sama dengan 100. Ini kalau kita pindah ruaskan di kanan berarti menjadi 120. 10p sama dengan 120. Untuk mencari P kedua ruas dibagi 10, jadi P nya sama dengan 12. Ya, selanjutnya kita lihat yang bagian B. Integral 4x kurang 1 dx untuk x sama dengan P sampai 3 itu hasilnya 9. Sehingga kita integralkan ini kan 4 per 1 tambah 1 jadi 2, berarti 2x pangkat 2. Ini diintegralkan berarti hasilnya x, berarti 2x kuadrat kurang x batas P sampai 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita substitusi dulu x nya dengan 3. Setelah itu dikurangi substitusi x dengan P. Dapat 2 kali 3 pangkat 2 itu 9 kali 2 18 kurang 3 dikurang berarti x nya dengan P, berarti 2p kuadrat kurang P sama dengan 9. Sehingga hasilnya ini berarti 18 kurang 3 kurang 2p kuadrat kurang P sama dengan 9. Ya, ini kalau yang konstanta dikumpulkan berarti sisa negatif 2p kuadrat kurang P sama dengan 18 kurang 3 itu adalah 15. 9 kurang 15 itu adalah negatif 6. Ya, selanjutnya ini negatif 2p kuadrat kurang P kumpulkan berarti menjadi tambah 6 sama dengan 0. Kedua ruas dikalikan negatif, maka hasilnya 2p kuadrat kurang P kurang 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan menghasilkan 2p tambah 3 p kurang 2 sama dengan 0. Kita uji 2p kali p itu adalah 2p kuadrat, 2p kali negatif 2 itu adalah negatif 4 tambah 3 kali p itu 3p, negatif 4p tambah 3p itu adalah negatif 1p,
3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Ini masing-masing sama dengan 0, berarti 2P tambah 3 sama dengan 0, atau P kurang 2 sama dengan 0. Ini berarti P nya sama dengan negatif 3/2, yang ini P nya sama dengan 2. Ya, jadi nilai P nya itu adalah negatif 3/2 atau 2. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui integral fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2 sama dengan 4, integral dx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2 sama dengan 5, integral fx dx untuk x sama dengan 2 sampai 3 itu sama dengan negatif 1. Tentukan integral berikut. A. Integral fx tambah 2gx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2. B. Integral 2fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 3. Kita lihat penyelesaiannya. Yang bagian A, ini masing-masing diintegralkan, ya. Yang ini diintegralkan, ini juga diintegralkan, yang menghasilkan integral fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2. Ini yang konstanta boleh keluar, berarti 2 kali integral x dx untuk x sama dengan 1 sampai 2. Nah, integral fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2 itu ternyata 4. Dan yang ini integral gx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2 ternyata 5. Dan kita ganti 4 apa 2 kali 5. 2 kali 5 itu adalah 10. 10 tambah 4 kita lihat yang bagian B. Integral dari 2fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 3. Ini konstanta boleh keluar, ya. Kita dapat 2 integral fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 3. Nah, di sini fx yang ada itu adalah 1 sampai 2 dan 2 sampai 3. Nah, ini kebetulan ini batas bawahnya sama, batas atasnya sama. Maka ini tinggal digabungkan. Tinggal jadi 2 kali integral fx dx untuk x sama dengan 1 sampai 2 tambah integral fx dx untuk x sama dengan 2 sampai 3. Ya, jadi kalau ini digabung ya 1 sampai 3, ya, sama ini. Nah, ini itu adalah 4. Dan yang ini itu adalah negatif 1. Sehingga menghasilkan 2 kali 4 kurang 1 kali 2 kali 3. Nah, saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang integral. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!